Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Kembali lagi kepada Ustadz Asari Nasution. Ustadz, afwan. Di sini kan sebab-sebab kemunduran umat Islam. Tapi di sini kan yang mundur itu umatnya Ustadz, bukan Islamnya. Tapi bagaimana mengkolaborasikan agar umat dan Islamnya pun tetap maju Ustadz? Menurut Ustadz bagaimana? Tafadol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahibul fadilah sayyidil ustadz Abdus Samad waffaqahullah bihusni taufiqihi. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang berat, sebab-sebab kemunduran umat Islam. Al-mar'u ibnu zamanihi. Seseorang itu adalah hasil produk dari ruang dan waktu kapan di mana dia dilahirkan. Ketika saya diajak berdiskusi apa sebab kemunduran Islam, sementara saya adalah seorang muslim dan hidup sebagai seorang yang mengaku sebagai orang Islam, ini berat bagi saya berbicara sebab kemunduran Islam sementara saya adalah seorang muslim. Jangan-jangan saya termasuk orang yang membuat Islam itu mundur. Nah, ini pertama yang harus kita catat. Yang kedua, sudah lengkap apa yang dipaparkan oleh guru kita tadi. Kalau kita mencari model, mencari mana yang harus kita contoh agar Islam itu maju, tentu model terbaik adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat madani di Madinah, masyarakat tamadun, masyarakat yang beradab, masyarakat yang maju. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kita bertanya, kalau itulah modelnya, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu untuk kemudian kita contoh hari ini? Satu, ketika Nabi hijrah, bermigrasi dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Masjid Nabawi, yang Nabi bangun bukan istana, tapi infrastruktur spiritual. Nabi membangun Masjid Nabawi. Berangkat dari masjid dulu. Itu juga yang diajarkan Nabi dalam momen Mi'raj itu. Minal masjid ilal masjid. Inilah rute mapping umat Islam. Bahwa kita tidak bisa jauh dari masjid. Jangan jadikan masjid hanya sebagai tempat kita sholat, ruku, sujud, salam, pulang, selesai. Tapi bagaimana masjid ini selain menjadi oase spiritual, dia mampu menjadi titik tolak membangkitkan peradaban Islam. Sehingga dulu di masa para pemimpin-pemimpin umat Islam dulu, misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu lewat masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, itu didata. Berapa orang yang fakir, berapa orang yang janda, bukan untuk dinikahi, bukan. Tapi biar tahu berapa orang yang punya per kapita itu pendapatan ekonominya di bawah rata-rata. Berapa orang yang yatim, berapa orang yang du'afa. Masjid menjadi pusat untuk mengendalikan atau untuk mengevaluasi ekonomi umat. Nah, ini luar biasa. Jadi tidak hanya sebagai tempat sholat, ngumumin orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat fulan bin fulan. Masjid tidak hanya untuk itu, tapi besar sekali. Jadi kita nggak bisa jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid ibarat ikan dengan air. Ikan yang tidak suka dengan air, satu-satunya ikan yang tidak bisa hidup tanpa air, ikan mati. Jadi kalau ada umat Islam yang anti dengan masjid, jangan-jangan imannya sudah mati. Jadi kita nggak bisa jauh dari masjid. Ini yang pertama. Nabi membangun infrastruktur spiritual, masjid di Madinah. Yang kedua, Nabi membuat kalimatun sawa, common platform, titik temu bahwa betapa banyak entitas di masyarakat Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani,
ada umat Islam, belum lagi antar suku, ada banyak entitas ini. Bagaimana ini bisa kompak? Maka dibuat piagam Madinah sebagai kalimatun sawa, titik temu. Nah, kita sebagai umat Islam yang diberkahi, dapat berkah tinggal di Indonesia, kita punya kalimatun sawa, yaitu Pancasila itu. Itu sebuah keberkahan. Kita banyak suku, banyak budaya, tapi kita bisa dipersatukan dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus kita syukuri. Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ikha, mempersaudarakan. Kalau tadi menyatukan 3 entitas besar, 3 agama, tapi ini yang dilakukan Nabi yang ketiga adalah mempersaudarakan antar umat Islam. Yang pribumi dengan pendatang, yang asli tinggal di Madinah sama yang muhajirin, itu dibersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penting, tadi Ustadz Abdus Somad sudah membahas betapa pentingnya persatuan, bahwa kita ini bersaudara. Al-Quran menggambarkan bahwa dengan diksi yang sangat indah, kita ini adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini adalah ikhwah. Ikhwah itu artinya saudara segenetik. Ada lagi namanya ikhwan. Ikhwan itu saudara non genetik, tidak senasab, namanya ikhwan. Orang yang mubadzir, dia ikhwannya setan. Kenapa disebut ikhwan? Dia saudara seideologinya setan. Jadi saudara tapi tidak sebiologis, tidak sedarah. Tapi ada ikhwah, ini saudara segenetik. Kita tahu bahwa kita sebagai umat Islam beda ayah, beda ibu. Saya tidak sama ayahnya, tidak sama ibunya dengan saudara-saudara di sini, dengan Ustadz Abdus Somad. Tapi kita diikat dengan tali agama, lalu disebut dan disimpul dengan bahasa ikhwah. Seolah-olah persaudaraan se-Islam kita itu, karena persaudaraan se-Islam kita itu, meski kita beda ayah dan ibu, tapi kita bagikan saudara sedarah, disebut dengan ikhwah. Jadi kita saudara. Nah, yang harus membuat kita optimis adalah Islam ini adalah agama yang punya karakter, yang karakter-karakter itu sebenarnya bisa banget buat umat Islam maju. 1, Islam punya karakter ats-tsawabit wal mutaghayyirat. Islam itu nggak kaku, memang ada sesuatu yang kaku dan rigid tidak bisa berubah, akidah, tapi ada yang sangat lentur. Kita tahu bahwa menutup aurat wajib, tapi bagaimana modification aurat itu terus berkembang. Islam mengakomodasi itu. Jadi inilah karakter yang membuat Islam itu terus maju, kompatibel dalam bahasa agamanya, solih likulli zaman wa makan. Dia bisa berjalan di ruang waktu berbeda dimanapun dia berada. Mudah-mudahan kita bisa turut andil untuk sama-sama berbuat yang terbaik untuk agama kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini luar biasa Ustadz. Ini kalau saya kutip ini ada 4B. Berjamaah, bersaudara, berbudaya, Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah. Keren-keren Ustadz. Ternyata ini tadi termenung. Saya mikirin singkatan. konsep saya nih apa nih. Baik, saat lagi kita akan buka sesi bertanya. Siapkan pertanyaan terbaiknya dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetap jangan kemana-mana bersama Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat.